Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Minggu pagi ini melalui GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat untuk minggu ini. Masa Raya Natal 2020 GKI Peterongan Semarang mengangkat sebuah tema, The Splendor of God's Presence, keagungan ilahi melalui kehadirannya yang insani. Kita akan bersama-sama merenungkan tema ini dalam rangkaian ibadah minggu, mulai dari Minggu Advent pertama pada tanggal 29 November 2020 hingga Minggu Epifani tanggal 3 Januari 2021. Sebagai rangkaian dari Masa Raya Natal, mari bersama-sama dari tempat masing-masing kita turut serta dalam kegiatan Aksi Kasih Natal 2020. GKI Peterongan akan memberikan bingkisan Natal bagi sesama yang membutuhkan. Anggota jemaat dan simpatisan dapat ikut ambil bagian untuk kegiatan ini. Even though, sekalipun pandemi belum berakhir, kita masih dapat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita tuangkan rasa syukur kita melalui tulisan singkat yang mengandung kata even though atau sekalipun. Tulisan ini dapat dikirim melalui Google Form, WhatsApp, maupun kantor TU. Temukan informasi lebih lanjut di Warta dan informasi yang disebarluaskan. Teman-teman remaja, apa betul ada imposter di antara kita? Ayo kumpul, yuk kita obrol-obrol bersama dalam Rekan Talk Show spesial HUT Rekan ke-53 dengan tema Among Us. Pada hari Minggu, 15 November 2020, pukul 10 pagi melalui YouTube. Talk show kita kali ini akan dipandu oleh kakak-kakak kita, Penatua Krisnadi, Mas Ageng Satrio, dan Kalista Devina. Nantikan dan ajak teman-teman yang lain juga ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita di hari ini. Mari saudara, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Saudaraku, pada bulan November ini kita masih dalam rangkaian bulan lingkungan, di mana kita akan merenungkan tema-tema seputar lingkungan hidup, dan khusus hari ini kita akan bicara tentang kuasa mengusahakan dan memelihara bumi. Bagaimana Allah mempercayakan alam semesta ini kepada kita dan apa saja sih yang harus kita lakukan. Nanti kita akan membahas di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari untuk itu saudara kita akan memujikan sebuah pujian Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat, kepunyaannya dengan rendah hati hendak ku hormati yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya
ingat selamanya kewajibanku. Mari saudara, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau telah menciptakan alam ini dengan sungguh amat baik. Engkau memberikan segalanya untuk kami nikmati, untuk boleh menyejahterakan kehidupan kami. Maka mestinya kami pelihara supaya kelangsungannya terus ada dan terus membuat hidup kami menjadi baik. Namun kami sadar bahwa seringkali kami gagal di dalam melakukan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Bahkan kami lupa kalau kepada kamilah tanggung jawab pengelolaan alam ini diberikan. Kami abai terhadapnya, kami bersikap cuek, kami tidak mengusahakan yang terbaik, namun justru merusak lingkungan alam ini. Kami sebagai orang tua juga tidak memberikan teladan dan pengajaran kepada anak-anak kami akan pentingnya bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Tuhan, hari ini ketika kami diberi kesempatan untuk beribadah dalam bulan lingkungan, kiranya ini menjadi teguran bagi kami, menjadi pengingat supaya kami segera bertobat dari segala kesalahan yang ada. Kiranya Engkau berkenan memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk kembali memelihara alam ciptaan Tuhan, dan bumi yang sudah banyak kerusakannya ini kiranya tetap diberi kesempatan untuk memulihkan diri. Bapa Surgawi, kami juga mohon ampun jikalau di dalam perilaku-perilaku kami sehari-hari, kami tidak menunjukkan diri sebagai terang Tuhan. Hidup kami tidak menyinari orang lain untuk datang kepada Tuhan, tetapi kami justru membuat orang tersandung, membuat orang marah terhadap Engkau, membuat orang enggan untuk mengenal Engkau. Ampunilah ya Bapa, kalau kami belum sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus. Ampuni pula kalau kami menjadi orang yang lalai dalam melakukan tanggung jawab kami. Kami malas, kami bersikap yang buruk, sehingga pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pun pada akhirnya justru berakhir dengan buruk. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh penyesalan ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa hanya Engkau, Allah yang berkenan mengampuni kami, Allah yang berkenan menyelamatkan kami, menebus hidup kami. Kiranya damai sejahtera Allah selalu berada bersama dengan kami ketika kami mengerti pengampunan itu tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah yang disampaikan di dalam Yesaya 61 ayat 8 dan ayat 10 sampai 11. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh.
bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari saudara, kita akan meneduhkan diri di hadapan Tuhan, mohon pertolongannya di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tiliklah kami masing-masing ya Bapa, adakah hati kami sungguh terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun menutup dirinya rapat-rapat dan tidak mau dengar-dengaran dengan Engkau. Karena hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam langkah hidup kami. Hanya firman-Mu lah yang akan membawa kebaikan di sepanjang kehidupan kami, secara pribadi maupun bersama seluruh makhluk di muka bumi ini. Tolonglah kami yang lemah ini Bapa, kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu membaca, merenungkan, dan mengerti firman Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 30. Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 30 dan dilanjut pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian." Pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kau lihat langit-Mu, bulan dan bintang kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya.
betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Ya, saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, Kejadian sampai Wahyu, sangat menarik bahwa Alkitab dimulai dari kisah penciptaan. Minggu lalu kita sudah membahas ini, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Dan bicara tentang penciptaan, maka pasti bicara soal lingkungan hidup. Bicara tentang kehidupan alam kita ini. Dan ini menjadi awal dari kitab suci kita, saudara. Dan ditambah, tugas pertama yang Allah berikan kepada manusia pun juga berkaitan dengan alam. Oleh karena itu rasanya pas sekali, saudara, dan menjadi bagian bagi kita untuk membicarakan juga lingkungan hidup ini dalam terang firman Tuhan. Jangan sampai kita melalaikan tentang hal ini, karena firman ini pun juga membicarakan dan memperhatikan soal-soal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan mestinya kita juga ingat bahwa, saudara, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa alam ini. Kita bicara soal kebutuhan yang paling dasar saja, soal pangan. Bukankah kita mendapatkan makanan dari alam ini? Jadi kalau alam ini hancur, alam ini tidak lagi menyediakan pangan yang cukup, maka itu berarti akan menjadi kebinasaan bagi kita. Dan kita juga bicara soal kebutuhan yang lain, soal sandang, soal papan, semuanya pun juga kita dapatkan dari alam ini. Maka menjadi penting bagi kita untuk terus merenungkan firman Tuhan tentang pelestarian alam dan bagaimana kita mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, di dalam bacaan Kejadian pasal 1 tadi, agaknya ada beberapa kata yang membuat kita justru terganggu ketika kita bicara soal kelestarian alam. Perintah yang diberikan oleh Tuhan adalah taklukkanlah dan berkuasalah atas bumi ini, atas seluruh ciptaannya. Nah, saudara, dua kata ini seringkali membuat kita jadi ganjalan. Bagaimana mungkin kita bicara soal kelestarian alam, tetapi kita bicara juga soal penaklukan? Bukankah ini berarti manusia bisa mencari celah untuk berbuat sewenang-wenang terhadap alam? Ya, kita yang paham bahwa Allah menghendaki kelestarian alam, maka kita akan berlaku baik terhadap alam ini. Tetapi bagaimana dengan mereka yang punya ide atau punya keinginan untuk merusak alam ini? Bukankah dengan kata taklukkanlah dan berkuasalah, ini justru menjadi kesempatan mereka untuk melegalkan apa yang mereka kehendaki. Nah, mari saudara kita akan cermati terlebih dahulu kata-kata ini. Apa sih sesungguhnya dimaksudkan? Nah, saudara, kata taklukkanlah di dalam teks bahasa aslinya disebutkan kabas. Kabas ini berarti penundukan suatu kerajaan terhadap kerajaan yang lain. Atau suatu daerah kepada daerah yang lain. Jadi ada nuansa pendudukan, ada nuansa mengalahkan satu terhadap yang lain. Nah, bagaimana dengan kata berkuasa? Berkuasa dari kata radah. Dan radah ini memiliki konteks pemerintahan dari seorang raja. Jadi raja yang memerintah rakyat itulah yang disebut dengan radah. Nah, saudara, apalagi kan begini, dari dua kata ini maka kita melihat nuansanya betul-betul nuansa penjajahan, nuansa penaklukan, dan ada unsur kesewenang-wenangan. Lantas, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan ketika Tuhan memberikan perintah ini? Nah, saudara, yang mesti kita ingat adalah ketika kita membaca Alkitab, kita tidak boleh membaca ayat per ayat sendiri-sendiri. Maka kita akan terjebak pada pemahaman yang keliru. Ayat demi ayat harus dirangkaikan menjadi satu. Kita harus melihat keterkaitannya dengan ayat-ayat yang lain sehingga kita melihat ranah keseluruhan apa sih yang menjadi kehendak atau maunya Tuhan. Maka termasuk bicara soal lingkungan hidup ini, kita tidak hanya baca dari satu ayat ini saja, saudara, Kejadian 1 ayat 28. Tapi mari kita juga lihat pada ayat-ayat yang lain sehingga terjadi pemahaman yang menyeluruh. Nah, yang pertama, saudara, kita mesti ingat siapa sih Allah dan siapa kita? Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik dari seluruh alam semesta ini. Sedangkan kita adalah salah satu ciptaannya.
maka ini yang tidak bisa diubah, saudara. Pemilik dan penguasa bumi ini tetaplah Allah, bukan kita. Kita coba lihat beberapa ayatnya, saudara. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang empunya bumi. Lalu di dalam Mazmur pasal 50, saudara, ayat 10 sampai 12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jelas kan, saudara? Dan di dalam nyanyian Mazmur tadi, Mazmur 8, diawali dan ditutup dengan pernyataan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Walaupun pada bagian tengahnya mengatakan manusia yang diberi kuasa, hormat, kemuliaan untuk menguasai alam ini, tetapi kemuliaan itu adalah bagi Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, maka kita bisa memahami bahwa ketika Tuhan memberi perintah, taklukkanlah dan kuasailah, bukan berarti kita mengambil alih kepemilikan alam semesta ini. Yang punya tetaplah Tuhan, bukan kita. Dan perlakuan manusia terhadap alam, penguasaan manusia terhadap alam ini harus disertai dengan ketertundukan kita kepada kehendak Allah, kepada perintah Allah dan untuk kemuliaan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 juga dikatakan bagaimana Allah memberi perintah. Ya, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, boleh menikmati semuanya, tapi buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Maka berarti kekuasaan manusia masih ada batasnya. Boleh nih menguasai, boleh ini menaklukkan seluruh alam, tapi ada perkecualiannya. Jadi secara manusia meskipun diberi kuasa, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Meskipun manusia diberi kuasa, tapi dia bukan penguasa alam ini. Penguasanya tetaplah Allah. Dan yang kedua, saudara, yang perlu kita ingat bahwa Allah kita tetaplah menghendaki pemeliharaan alam. Nah, pemeliharaan macam apa, saudara? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kejadian 2 ayat 15 tadi, saudara, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Memelihara berarti bicara soal kelestariannya, bicara soal kebersihannya, ketertibannya, keteraturannya. Adam dan Hawa boleh saja menempati Taman Eden, tapi tentang perawatannya itu diserahkan kepada mereka. Bagaimana Taman Eden tetap menjadi taman yang asri, yang indah, yang rindang, yang bersih. Nah, semuanya itu menjadi tugas manusia. Allah menghendaki alam itu terpelihara, tetap lestari. Nah, saudara, Allah juga menghendaki kesejahteraan alam. Bukan hanya supaya tetap ada, tetapi juga sejahtera. Misalnya, saudara, Keluaran pasal 23 ayat 5 dan 12. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Bayangin loh, saudara, ini keledai punya musuhmu. Silahkan kamu bermusuhan dengan manusia, tapi si keledai ini tidak salah. Jadi kalau keledainya ini terlalu berat bebannya, harus wajib ditolong. Seekor keledai pun perlu diatur, saudara. Ya, ada aturan tentang seekor keledai. Berarti Tuhan betul-betul memperhatikan kesejahteraan dari makhluk ciptaannya. Ayat 12. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Hewan-hewan perlu beristirahat. Boleh menggunakan hewan untuk bekerja. Boleh engkau menguasai hewan-hewan ini untuk bekerja melayani engkau. Tapi tetap berikan istirahat kepada mereka. Termasuk kepada tanah, saudara. Imamat 25 ayat 3 dan 4. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan.
Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi baik hewan maupun tanah, Tuhan memberikan waktu untuk beristirahat, supaya kehidupannya sejahtera. Dan kalau kita ingat cerita Nuh, saudara, Nuh dan air bah, ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera dan mau menutupnya karena sebentar lagi air bah akan turun, maka Tuhan pun memerintahkan hewan-hewan, semua jenis hewan yang ada, bawalah sepasang-sepasang untuk masuk dalam bahtera itu. Kenapa, saudara? Supaya tetap terpelihara. Walaupun manusia yang jahat itu dihukum dan mereka musnah, tetapi isi alam, yaitu hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan itu akan tetap ada. Setelah setelah air bah ini surut, saudara, dan bahtera itu terkandas, maka Nuh caranya ngecek, kirim burung merpati keluar, dan ternyata burung merpati itu pulang dengan membawa daun zaitun. Artinya, walaupun air bah itu menutupi seluruh bumi, tetapi tumbuh-tumbuhan ini tetap ditumbuhkan kembali oleh Tuhan, sehingga kelangsungan hidupnya ada. Satu lagi, saudara, Ulangan 22 ayat 6 dan 7. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Jadi jelas sekali, saudara, dari ayat-ayat ini Allah menghendaki pemeliharaan alam semesta, baik untuk kelestariannya, untuk kesejahteraannya, dan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, maka penaklukan dan penguasaan yang Tuhan perintahkan kepada manusia untuk dilakukan terhadap alam, sama sekali bukan bermaksud untuk merusak dan memusnahkan alam, melainkan supaya manusia bisa mengatur dan mengelola alam ini sehingga mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Kata radah tadi, ketika bicara soal kuasa raja dalam sebuah pemerintahan, maka raja yang baik adalah raja yang mengatur rakyatnya, raja yang mengelola kehidupan bermasyarakatnya itu sehingga semuanya sejahtera. Jadi ini diberikan bukan kepada orang-orang yang jahat, saudara. Kita perlu ingat bahwa perintah ini diberikan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika semuanya masih serba baik, termasuk keadaan manusia, termasuk cara berpikirnya manusia. Maka ketika Tuhan memberikan kuasa sebagai seorang raja kepada manusia ini terhadap alam, bukan untuk merusaknya, melainkan untuk mengelolanya, mengaturnya, supaya alam ini benar-benar dalam kondisi yang baik, dan tentu juga pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi manusia, si pengelola itu sendiri. Nah, misalnya, saudara, kalau kita dikatakan taklukkanlah singa, apakah lantas kemudian kita berpikir kita harus membunuh seekor singa? Mestinya bukan, ya. Menaklukkan singa berarti bagaimana caranya menjinakkannya, supaya kita itu nggak ketakutan kalau lihat singa, supaya singa itu tidak menerkam kita. Cukup taklukkan, buatlah dia tunduk, dan kita bisa hidup berdamai dengan singa itu. Kalau kita dikatakan taklukkanlah ikan-ikan, apakah kemudian kita ramai-ramai menghabisi semua ikan, entah kita makan, entah kita bunuh, entah kita buang, saudara? Kan mestinya tidak. Boleh kau makan, ikan itu menjadi sumber protein bagimu, tetapi kembang biakkanlah juga, supaya setelah dimakan, setelah itu tetap ada ikan-ikan yang lain untuk tumbuh dan menghiasi isi-isi lautan. Demikian juga dengan tanam-tanaman, pohon-pohonan yang menjadi sumber makanan manusia, boleh kau nikmati, apapun bebas, nikmati saja. Tetapi pemeliharanya akan terus ada supaya tanam-tanaman itu dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi akan terus ada dan kita tidak menjadi kekurangan. Dengan demikian, saudara, tugas ini diberikan oleh Tuhan sebetulnya justru untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau alam ini rusak, maka yang rugi ya manusia itu. Nah, tetapi saudara, kita melihat bagaimana realitanya sekarang. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia pun gagal untuk melakukan mandat ini dengan baik.
Pelestarian alam yang dimandatkan oleh Tuhan tidak lagi dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi sudah berubah dengan pengrusakan alam, bahkan pemusnahan terhadap beberapa bagiannya. Oleh karena itu, saudara, kita juga perlu waspada dengan hal ini. Jangan sampai apa yang telah dimulai oleh pendahulu-pendahulu kita, dan juga mungkin kita pada masa ini, tidak terus-menerus kita lanjutkan, sehingga alam ini benar-benar rusak dan hancur. Kita mesti mewaspadai bagaimana kondisi alam kita saat ini dan apa yang bisa kita perbuat untuk memperbaikinya. Untuk kembali mewujudkan tanggung jawab Allah yang sebetulnya sungguh amat baik ini. Nah, saudara, ada banyak masalah kerusakan alam. Tapi kita akan coba lihat beberapa saja, saudara, yang kira-kira menjadi poin penting bagi kita. Yang pertama adalah soal populasi atau jumlah penduduk. Saudara, banyaknya manusia yang ada di alam ini ternyata justru menimbulkan banyak persoalan terhadap alam. Karena semakin banyak manusia, maka semakin membutuhkan banyak bahan makanan, bukan? Dan belum lagi kebutuhan lainnya, sandang, papan, dan berbagai macam keinginan-keinginan lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer, tetapi hari ini pun menjadi kebutuhan manusia. Nah, saudara, kita perlu ingat bahwa ketika Tuhan memberikan perintah beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, konteksnya pada waktu itu, bumi itu kosong. Makanya Allah memberi perintah beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Lah karena masih kosong, saudara. Dan waktu itu manusia belum berdosa. Maka pemenuhan bumi, manusia pun masih bisa bersahabat dengan alam. Sekalipun manusia banyak, manusia akan tetap hidup dalam damai bersama dengan alam ini. Tapi sekarang kenyataannya beda. Manusia jatuh dalam dosa sehingga jumlah pertambahan penduduk justru menyengsarakan alam. Keberadaan manusia tidak lagi menjadi damai buat alam ini, tetapi justru menjadi musuh, menjadi ketakutan bagi alam ini. Oleh karena itu, saudara, kita mesti memperhatikan hal ini. Bagaimana mengendalikan kelahiran di dalam hikmat Allah. Supaya kita bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Jadi bukan berarti kita melanggar perintah. Loh, Tuhan memerintahkan, katanya kita suruh memenuhi bumi kok. Malah sekarang harus membatasi kelahiran. Bukan, saudara. Konteksnya berbeda. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur kelahiran. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk bertanggung jawab atas alam ini. Maka semuanya ini harus dibingkai. Disatukan, dirangkai dengan sungguh indah. Sehingga manusia tetap ada, tidak punah, saudara. Tetapi alam ini, hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan lainnya juga tetap berfungsi dengan baik. Kendalikan populasi. Dan yang kedua, saudara, persoalan lingkungan adalah polusi atau pencemaran. Nah, polusi selalu terkait dengan limbah. Baik itu limbah rumah tangga maupun limbah perusahaan. Baik polusi udara, polusi air maupun polusi tanah. Dan kembali lagi, saudara, semuanya ini terkait dengan aktivitas manusia. Semakin banyak manusia, semakin heboh kegiatan manusia, maka limbah-limbah ini pun justru juga akan semakin banyak. Dan ini terbukti pada awal pandemi COVID, saudara. Banyak orang coba memotret bumi. Baik kita potret ini secara langsung dari bawah maupun dari satelit. Dan ternyata memang kelihatan bumi ini nampak lebih bersih. Karena semua manusia di dalam rumah, manusia tidak bekerja, manusia tidak mengendarai mobil atau motornya, manusia tidak berlalu lalang, tidak berwisata, tidak bekerja, dan seterusnya. Bumi ini menjadi bersih. Nah, apakah kita harus memperlama pandemi, saudara? Mestinya tidak. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa ternyata bumi kita masih tetap bisa bersih loh. Asalkan kita mau bijak di dalam memperlakukannya. Bumi yang tadinya kotor, yang hitam, yang pekat karena penuh dengan polusi, ternyata masih bisa bersih. Ini kabar baik buat kita. Jadi mari, saudara, sekarang kita mengelola. Kita buru-buru mengelola bumi ini dengan lebih baik lagi. Kita merawatnya dengan lebih baik lagi. Supaya bumi ini benar-benar bisa bersih, saudara. Nah, mulailah dari diri kita, mulai dari dalam rumah kita. Bagaimana kita mengelola sampah.
Bagaimana kita jangan terlalu banyak memproduksi sampah. Yang masih terus banyak diberitakan adalah soal keresahan soal penggunaan plastik sekali pakai. Ya, bukan semua plastik tidak boleh, saudara. Plastik yang bisa digunakan berulang-ulang tentu tidak masalah. Tetapi yang sekali pakai lalu dibuang, ini akan menjadikan penumpukan dalam jumlah yang sangat cepat. Kita tidak lagi bisa berpikir, kan cuman saya, ini cuman kecil, dalam rumahku paling cuman sekian saja sampah plastiknya. Satu rumah. Dan bayangkan satu RT berapa rumah. Bayangkan satu kelurahan berapa rumah. Satu provinsi berapa rumah. Satu negara dan seluruh dunia ini. Jikalau dikumpulkan, ada berapa juta ton sampah yang terus menumpuk dan tidak bisa diurai. Bagaimana menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, ini mesti terus dikembangkan. Anak-anak muda yang sekolah dalam hal ini, ya, cobalah terus menemukan sumber energi yang ramah lingkungan tetapi sekaligus juga yang murah. Sebetulnya sudah banyak ditemukan, tetapi tidak semua orang sudah bisa memakainya karena terlalu mahal, saudara. Sedangkan untuk biaya kehidupan kita sehari-hari saja seringkali kita kekurangan, apalagi membeli sumber-sumber energi yang mahal. Nah, oleh karena itu mari, saudara, ketika Tuhan berikan talenta, kemampuan bagi kita, teruslah berkreasi, teruslah berpikir bagaimana memunculkan sesuatu yang baru tetapi ramah lingkungan. Sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati tetapi juga membuat alam ini menjadi bersih dan lestari. Termasuk pabrik-pabrik, jika saudara bekerja di sana, bagaimana mengelola limbah-limbah pabrik ini secara bijaksana sehingga tidak mengotori lingkungan, membuat warga sekitar menjadi resah. Bagaimana keadaan perusahaan kita, kehadirannya sungguh-sungguh mendatangkan damai bagi lingkungan kita. Jadi kendalikan polusi, saudara, supaya tidak terus mencemari lingkungan kita. Dan yang ketiga, persoalan yang sering kali timbul adalah deforestasi atau penebangan hutan. Saudara, kita tahu hutan itu adalah paru-paru dunia. Ya, paru-paru dunia. Kenapa, saudara? Karena dia menyerap banyak CO2, karbon dioksida, tetapi mengeluarkan banyak O2 atau oksigen. Jadi hutan ini merupakan sumber udara yang segar yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan. Dan di dalam hutan itulah terdapat keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ribuan spesies ada di situ, saudara. Dan itu sungguh menimbulkan suasana yang indah, yang baik, di mana hutan ini akan menjaga keseimbangan alam. Dan uniknya semuanya itu diciptakan sekaligus dirawat sendiri oleh Tuhan. Ya, semua alam ini diciptakan Tuhan, ya. Tapi siapa yang bisa merawat hutan? Anda pernah nyirami hutan? Anda pernah memberi pupuk pada tanaman-tanaman di hutan? Anda pernah merawat hewan-hewan yang ada di hutan? Enggak kan? Semuanya itu tumbuh, berkembang dengan sendirinya. Ada yang mati, ada yang lahir, ya, ada yang hidup, ada macam-macam di situ, dan semuanya menjadi seimbang, saudara, ketika manusia tidak memasukinya. Siapa yang merawat? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan merawatnya, saudara? Karena Tuhan menghendaki kehadiran hutan-hutan itu untuk kebaikan manusia yang dikasihinya. Sayangnya, manusia justru mengabaikan cinta kasih Allah ini. Manusia justru tidak menghargai pemberian Allah yang luar biasa. Kita nggak bisa bikin hutan. Kita nggak bisa merawat hutan itu dengan luar biasa. Hutan buatan manusia pasti kalah hebatnya dengan hutan buatan Tuhan. Tetapi kenapa manusia justru terus merusak dan merusaknya? Pembakaran hutan dari waktu ke waktu bukannya makin surut, malah makin bertambah. Kenapa dibakar, saudara? Karena dipakai untuk ditanami tanaman-tanaman, atau bahkan kemudian dibakar untuk dijadikan perumahan-perumahan. Dibangun berbagai macam bangunan-bangunan untuk katanya kepentingan manusia. Akibatnya terjadilah banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam yang merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, peliharalah hutan. Kalau kita tidak mau hidup kita semakin buruk, peliharalah hutan. Bertanggung jawablah atas anugerah yang Tuhan sudah berikan ini. Kalau saudara berprofesi sebagai developer, pemborong, pembangun perumahan dan sebagainya, saudara, kalau bisa
Jangan dengan membabat hutan deh. Cobalah cari lahan lain yang lebih baik. Dan kembali saudara, ini juga bicara soal populasi. Kenapa terus-menerus dibuka perumahan yang baru? Ya karena memang orang butuh. Anaknya 10, anaknya 15, masing-masing harus punya rumah satu. Lah bagaimana lahan ini bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk perumahan? Ketika lahan yang tersedia nggak cukup lagi, ya buka hutan. Maka populasi mesti perlu kita kendalikan. Dan sementara itu kita juga harus bijak ketika kita bekerja. Profesi apapun hendaklah bijak di dalam mengelola lingkungan hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, kepada Anda dan saya. Kuasa itu sepenuhnya ada di dalam tangan kita, bukan untuk merusak, tetapi untuk mengatur, untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Maka mari gunakan kesempatan ini. Mari gunakan tanggung jawab ini dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Kita rindu memuliakan nama Tuhan kan? Kita selalu senang, Tuhan aku memuliakan Engkau. Tapi biarlah itu bukan hanya di mulut bibir saja. Tunjukkan dengan keberadaan kita, dengan upaya kita dalam memelihara lingkungan alam. Alam pemberian Tuhan. Ketika lingkungan ini lestari, maka nama Tuhan pun dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong, memberi hikmat dan menyertai kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk alam ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Kami juga bersyukur kalau Engkau mempercayakan seluruh alam semesta ini kepada kami untuk dirawat dan dipelihara. Maka biarlah Engkau memberi hikmat, kemampuan bagi kami untuk juga memikirkan apa yang terbaik bagi alam ini. Karena sudah terlanjur rusak, karena sudah terlanjur kotor. Biarlah kami tidak menyerah dengan keadaan ini, melainkan justru menggerakkan hati kami untuk terus berjuang, memperbaiki, mengelola, membuat alam ini menjadi lebih baik, lebih bersahabat dengan kami. Oleh karena itu Bapa, berkati pula para aktivis lingkungan yang terus bekerja untuk mengkampanyekan kelestarian lingkungan dan yang juga bertindak nyata di dalam melestarikan, membersihkan, dan menyejahterakan alam ini. Dan biarlah kami tidak hanya berpangku tangan, setidaknya dari hal kecil di rumah kami membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, menjaga kelestarian alam. Dan kalau kami diberi kemampuan lebih untuk berkontribusi pada lingkungan yang lebih luas, kiranya kami pun juga menggunakannya dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Bapa, berkati pula pemimpin bangsa kami. Biarlah para pemimpin juga memperhatikan tentang kelestarian alam Indonesia ini. Alam yang sungguh Engkau anugerahkan dengan luar biasa kayanya, sangat subur. Aneka macam spesies baik tanaman maupun hewan ada di sini. Kiranya kami mensyukuri anugerah Tuhan ini dengan senantiasa mengambil peran yang terbaik untuk menjaganya tetap lestari. Biarlah para pemimpin maupun masyarakat bisa bekerja sama sehingga lingkungan alam di Indonesia ini tidak sampai hancur. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk kehidupan pribadi kami masing-masing. Engkau tahu ya Bapa, kesulitan demi kesulitan yang masih kami alami. Kiranya Engkau hadir dalam setiap pergumulan kami dan menguatkan langkah kami di dalam masa perjuangan ini. Dan kami percaya bahwa jalan keluar itu pasti ada di dalam nama-Mu saja. Biarlah kami tetap berharap kepada Engkau
dan kami tidak melakukan hal yang buruk dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan perekonomian masyarakat. Kiranya Engkau yang akan terus membuka jalan, sehingga di masa sulit seperti ini tetap ada jalan yang terbuka bagi kami untuk mencari nafkah, bagi seluruh umat-Mu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa perjuangan untuk menyelesaikan masa pandemi ini. Sekalipun ini tidak mudah ya Bapa, tapi biarlah tetap ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Kiranya kami sebagai bagian dari masyarakat dunia ini bersedia untuk menahan diri, bersedia untuk melakukan tindakan yang diperlukan supaya penularan virus COVID-19 ini tidak terus-menerus berlanjut dan masa pandemi sungguh-sungguh bisa usai. Bapa Surgawi, kami juga serahkan kehidupan bergereja. Dimanapun Engkau hadir di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa, kiranya Engkau juga memberikan damai sejahtera pada seluruh umat-Mu. Baik kami yang sudah bisa beribadah di gedung gereja, maupun kami yang masih harus beribadah di rumah-rumah. Kiranya kehidupan bergereja tetap Engkau pelihara dalam segala keterbatasannya. Engkau tetap persatukan seluruh umat-Mu di dalam memuji Engkau, menyembah, meninggikan Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal di seluruh gereja Tuhan. Kiranya kami bisa tetap merayakan dan merasakan sukacita kelahiran Kristus Yesus di tengah situasi yang terbatas ini. Entah kami sudah bisa merayakan Natal di dalam gedung ataupun di rumah masing-masing, kiranya kami tetap menghayati apa arti kedatangan Kristus dan tidak menyurutkan kami untuk melakukan bagian terbaik di dalam persekutuan dan pelayanan untuk berbagi sukacita Natal dengan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa kalau Engkau begitu setia terhadap kami, senantiasa berkenan mendengarkan seru doa kami dan bahkan memberikan jalan yang terbaik atas apa yang kami ungkapkan, dan termasuk apa yang tidak sempat kami ungkapkan, Engkau pun tahu dan memberikan yang terbaik. Terpujilah Engkau, Allah yang penuh dengan kuasa. Seluruh doa syafaat ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang telah tercantum di layar maupun di warta jemaat. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat, mari kita semuanya, saya ajak membacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan persembahan yang telah Engkau persiapkan untuk kami berikan kepadamu dengan rasa syukur dan hormat. Biarlah kiranya Engkau berkenan akan kesemuanya itu untuk dapat menjadi bagian dari pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Berikan kiranya hikmat dalam kami mengelola persembahan tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini. Saudara, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan menyediakan alam dan seluruh isinya untuk kita nikmati, untuk memelihara kelangsungan hidup kita. Maka biarlah kita membalas cinta kasih Tuhan itu dengan memelihara semuanya ini tetap baik, tetap lestari, sehingga semuanya ini akan mempermuliakan nama Tuhan dan kita menjadi bersahabat dengan alam semesta ini. Kita satu di dalam Tuhan.
kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Khalik berkenan memberkati saudara dan seluruh ciptaannya. Rahmat dan kasih Kristus Sang Firman senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara, dan Roh Allah yang kudus selalu menyertai perjalanan hidup saudara sampai pada kesudahannya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah yang Maha Kudus. Amin.